Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Balik lagi dengan saya di channel Mutemet. Oke, langsung saja kali ini saya akan membahas tentang perkalian skalar dua vektor. Silahkan terus video ini sampai selesai biar nggak paham sepotong-sepotong ya. Oh iya, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe agar ilmu yang kalian dapatkan hari ini tidak hanya kalian yang mendapatkannya, tapi juga berguna buat orang lain. Oke, langsung saja ya. Hasil skalar dua vektor jika misalkan ada dua vektor OB dan OA, dan kedua vektor ini membentuk sudut theta ya. Maka hasil perkalian dua vektor ini dirumuskan sebagai A kali B, maksudnya A dot B sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos theta ya. Panjang A kali panjang B dikali cos theta. Ini ya, A kali B sama dengan panjang ini, kalau tanda begini ini panjang yang A kali panjang B dikali cos theta. Oke, kita lanjut. Contoh misalkan tentukan hasil kali skalar vektor A vektor B pada gambar di bawah ini. Ada gambarnya. Jika A sama dengan 5, B sama dengan 6, sudut antara vektor A dan vektor B adalah 10. Baru misalkan ini ada vektor A, vektor B, lalu sudut di antara grup vektornya itu adalah 60 ya. Bagaimanakah hasil operasi dotnya? Ini walaupun di rumusnya ditulis seperti ini nih teman ya, penulisan vektor itu tidak harus selalu ada A di atasnya ada 2 garis, B dan 2 garis. Boleh juga dengan nulis kalau ini tuh apa namanya, A nya ditebelin boleh, atau mungkin B nya juga boleh ditebelin seperti ini ya. Panjang A nya udah ada, panjang B nya udah ada 6, dan sudut antara vektor A dan B nya adalah 60. Maka kalau digambarin kurang lebih seperti ini yang A, ini yang B. Maka kalau hasil perkaliannya adalah ini rumus sama A kali B sama dengan panjang A kali panjang B cos theta sama dengan karena panjang A nya 5, jadi ini panjang A nya 5, panjang B nya adalah 6 ya, dan sudutnya adalah 60 ini ya. Maka 5 kali 6 kali cos 60. Cos 60 nya berapa? 60 adalah setengah ya. Berarti 5 kali 6 sama dengan 30 kali cos 60, nah kemarin berarti sama dengan 15. Ini adalah jawabannya dengan 15 ya. Oke, paham ya sampai sini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk hasil kali skalar dua vektor ini ya sesimpel ini teman-teman ya. Kita hanya tinggal cari panjangnya dua vektor itu, lalu dalam soal selalu biasanya si soal-soal itu sudah ada panjang A, panjang B, dan sudutnya, jadi kita hanya tinggal langsung memasukkan saja ke dalam rumus ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya
Selanjutnya adalah sifat-sifat hasil kali skalar. Jadi ini adalah beberapa kemungkinan yang terjadi. Dibuatlah sifat-sifatnya antara perkalian dua skalar. Misalkan yang pertama adalah dua vektor saling sejajar. Kalau ada dua vektor yang saling sejajar, itu hasil perkaliannya gimana? Kan ada vektor ini ada vektor A, ini vektor B, tapi sejajar. Lalu hasil perkaliannya gimana? Nah, di sini kan sudutnya tidak ada. Bukan tidak ada, sudutnya berarti sama dengan 0. Ya, sudutnya sama dengan 0 karena nggak ada di sini. Tidak ada sudut yang terbentuk di sini. Berarti ini sudutnya sama dengan 0 derajat. Tidak ada. Nah, maka hasilnya gimana? Hasilnya adalah A kali B kali cos 0. Nah, harus ingat cos 0 ini berapa? A kali B kali 1, maka hasilnya sama dengan A kali B. Nah, berarti untuk mencari vektor yang sejajar, hasil kalinya adalah ya cukup aja panjang A dari O ini, panjang B dari sini. Ya, berarti panjang A kali panjang B. Nah, ini rumusnya ya. Ini untuk saling sejajar. Nah, poinnya adalah ini untuk saling sejajar. Oke, selanjutnya kemungkinan yang kedua adalah dua vektor saling tegak lurus. Nah, tegak lurus itu seperti ini tegak lurus. Ya, vektor yang satu ke atas, vektor yang keduanya adalah ke samping. Tegak lurus itu berapa? Tegak lurus ini adalah ini sama dengan 90 derajat, ya, 90 derajat teman-teman ya. Nah, maka hasilnya adalah ini A kali B, panjang A panjang B cos 90 sama dengan, karena cos 90 sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Ini hasilnya adalah 0. Ini bawah. Hasilnya sama dengan 0. Ya. Oke, lanjut. Kemungkinan yang ketiga adalah dua vektor yang berlawanan arah. Nah, kalau tadi ini searah, ini tegak lurus, yang selanjutnya adalah dua vektor berlawanan arah. Jika A dan B merupakan vektor yang berlawanan arah, maka A kali B karena berlawanan arah itu adalah berarti membentuk sudut 180 derajat, maka A kali B cos 180 sama dengan minus 1, maka hasilnya adalah min A kali B, min panjang A kali panjang B. Gimana gambarnya? Gambar kayak gini, yang satu arah yang sana, yang satu lagi arah ke sana gitu, dan sudut yang terbentuknya adalah 180 derajat. Ini ya. Nah, ingat-ingat ya, ini kemungkinan yang sejajar, kemungkinan yang tegak lurus, sama yang beda arah. Ini kemungkinan ada di soal-soal. Oke, kita lanjut lagi ke sifat-sifat berikutnya. Yang ini sudah paham ya teman-teman ya. Ingat, kalau sejajar A kali B saja. Kalau tegak lurus hasilnya akan selalu 0 ya, akan selalu 0. Kalau berlawanan itu min A panjang A kali panjang B. Lanjut, masih sifat-sifat hasil kali skalar. Tanda hasil kali skalar dua vektor. Nah, ini tandanya ditentukan oleh besar sudut yang dibentuk oleh dua vektor tersebut. Nah, saya udah buat tabelnya. Misalkan dua vektor itu besar sudutnya membentuk antara 0 sampai 90 derajat. Artinya ini sama aja di kuadran 1 ya. Kuadran 1 gitu. Di kuadran 1. Ini hasilnya akan selalu positif. Ya. Hasilnya akan selalu positif. Kenapa? Karena cos di kuadran 1 atau semua perbandingan panjang segitiga, sin, cos, dan tan itu kalau di kuadran 1 ya positif semua ya. Nah, untuk tetanya sama dengan 90. Nah, ini hasilnya sama dengan 0. Nah, untuk tetanya lebih dari 90 sampai 180 itu hasilnya sama negatif. Kenapa? Karena cos di kuadran 2 itu hasilnya sama dengan
negatif. Oke, kita lanjut lagi ke sifat berikutnya, adalah ada sifat komutatif. Nah, sifat komutatif ini adalah A kali B sama dengan B kali A. Nah, nanti kalau dalam soal itu atau dalam cara pengerjaan kalian, misalkan kalian mengerjakan, dimintanya adalah A kali B, lalu kalian menggunakan misalkan panjang B dulu, misalkan kalian menggunakan, diminta A kali B, lalu kalian mengerjakan dengan panjang B kali panjang A baru kali cos theta misalkan. Nah, ini boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena sifat perkalian adalah komutatif. Atau kalian menggunakan misalkan panjang A kali panjang B sama dengan kali cos theta. Nah, ini juga boleh-boleh saja ya. Ini adalah sifat komutatif, jadi A kali B boleh seperti ini, boleh seperti ini, terserah. Nah, selanjutnya adalah sifat distributif. Nah, distributif ini A kali B tambah C, maka A kali B tambah A kali C. Nah, distribusikan. Jadi A kali B, A kali C. Ini ya, teman. Tidak hanya plus, min juga bisa. Itu ya, A kali B misalkan ada di sini nih. Kita buat misalkan ada A kali ini B min C misalkan, maka hasilnya adalah A kali B A kali B sini ya, A kali B A kali C, gini aja lah, gak susah ya ini. Artinya A kali B min A kali C, atau mungkin misalkan ada A tambah B kali apa nih, misalkan B tambah C, ini berarti A kali B tambah A kali C tambah B kali B tambah B kali C. Nah, nanti ini dihitung semua, kali B hasilnya berapa, kali C hasilnya berapa, B kali B hasilnya berapa, B kali C hasilnya berapa, lalu dijumlahkan sama ini, kali B berapa, kali C berapa, atau dikurangi. Seperti itu ya. Berarti dalam sifat-sifat skala ini berlaku sifat distributif. Oke, sampai di sini dulu uraian materinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa lagi saya ingatkan untuk di like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.